Analisis kasus menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Oleh Yeni Ronalisa Sasela. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rejeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya, yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Langkah 1. Nilai-nilai yang saling bertentangan. Kejujuran, integritas, nilai ini mengharuskan Tari untuk melaporkan atau memberitahu Rara agar mengembalikan dompet yang ditemukan. Loyalitas, persahabatan, nilai ini menuntut Tari untuk melindungi Rara, sahabat dekatnya, dan menjaga hubungan baik mereka. Langkah 2. Siapa saja yang terlibat? Tari, siswa yang menyaksikan kejadian dan menghadapi dilema. Rara, siswa yang menemukan dan mengambil dompet, serta sahabat Tari. Nina, siswa yang kehilangan dompet. Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet. Langkah 3. Fakta-fakta yang relevan. Rara mengambil dompet yang bukan miliknya dan menyimpannya. Dompet itu berisi uang. Pemilik dompet adalah Nina, yang kehilangan dompetnya di perpustakaan. Tari melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet tersebut. Rara dan Tari adalah sahabat dekat. Tari merasa jika ia bertindak, ia berisiko merusak persahabatan mereka. Langkah 4. Pengujian benar atau salah. Uji legalitas, apakah mengambil dompet yang ditemukan itu ilegal? Ya. Mengambil barang yang bukan milik sendiri bisa dianggap pencurian atau penemuan barang yang tidak dilaporkan, yang melanggar hukum. Uji regulasi, apakah ada aturan sekolah tentang kejujuran dan mengembalikan barang yang hilang? Pasti ada. Tindakan Rara jelas melanggar aturan ini. Uji intuisi, apakah intuisi Tari mengatakan bahwa tindakan Rara itu salah? Ya. Secara intuitif Tari tahu bahwa mengambil dompet itu salah dan dompet itu harus dikembalikan. Uji publikasi, jika tindakan Tari ini diketahui oleh semua orang, akankah ia merasa bangga? Jika Tari diam saja, ia pasti akan merasa malu dan bersalah. Namun, jika ia bertindak dengan jujur, ia akan bangga. Semua pengujian ini menunjukkan bahwa tindakan Rara adalah salah, dan diamnya Tari juga akan menjadi pilihan yang salah. Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Kasus ini jelas termasuk dalam paradigma kebenaran lawan loyalitas. Kebenaran, menegakkan kejujuran dan melaporkan fakta bahwa Rara mengambil dompet. Loyalitas, menjaga persahabatan dengan Rara dengan tidak melaporkan tindakannya. Langkah 6. Prinsip resolusi. Ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan, tetapi prinsip berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, paling sesuai. Prinsip ini menyatakan bahwa ada aturan dan nilai moral universal, seperti kejujuran, yang harus diikuti tanpa terkecuali. Meskipun persahabatan itu penting, kejujuran adalah nilai yang lebih fundamental. Mengorbankan kebenaran demi loyalitas akan menciptakan preseden buruk dan merusak integritas Tari. Langkah 7. Opsi lain yang lebih kreatif. Alih-alih langsung melaporkan ke guru, Tari bisa mencoba beberapa opsi berikut yang lebih bijaksana. Pendekatan privat, Tari bisa mengajak Rara berbicara secara pribadi. Ia bisa mengungkapkan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet itu dan menyarankan Rara untuk mengembalikannya secara diam-diam. Kolaborasi,
Tari bisa menawarkan diri untuk menemani Rara ke Busri untuk mengembalikan dompet. Tari bisa meyakinkan Rara bahwa mengembalikan dompet adalah hal yang benar untuk dilakukan dan ia akan tetap mendukungnya sebagai teman. Pendekatan tersirat. Jika Rara menolak, Tari bisa meninggalkan petunjuk bagi Rara, seperti mengirimkan pesan teks yang mengingatkannya tentang pentingnya kejujuran, tanpa harus mengancam untuk melaporkannya. Langkah 8. Keputusan akhir. Saya akan memilih untuk menerapkan pendekatan kreatif dengan mengajak Rara berbicara secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet. Saya akan menjelaskan kepadanya bahwa saya sebagai sahabatnya, peduli padanya dan tidak ingin ia berada dalam masalah. Saya akan menekankan bahwa kehilangan dompet itu bisa menimbulkan kesulitan bagi Nina, dan mengembalikannya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika Rara menolak, saya akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah selanjutnya, seperti menginformasikan Bu Sri, karena kejujuran adalah nilai yang tidak bisa dinegosiasikan. Langkah 9. Pelajaran yang didapatkan. Pelajaran utama yang saya dapatkan dari kasus ini adalah bahwa integritas harus selalu menjadi prioritas di atas loyalitas yang keliru. Persahabatan sejati dibangun di atas kejujuran dan rasa hormat, bukan pada penutupan mata terhadap kesalahan. Mengambil keputusan yang benar, meskipun sulit, akan memperkuat karakter dan integritas diri. Pengambilan keputusan ini mengajarkan saya bahwa komunikasi yang bijaksana dan empati dapat menjadi jembatan untuk membantu orang lain melakukan hal yang benar tanpa harus merusak hubungan secara permanen. Hal ini akan membantu saya di masa depan untuk menghadapi dilema serupa dengan lebih berani dan bijaksana. Terima kasih atas perhatiannya.